Kami menyembah-Mu Tuhan, dan itu adalah sukacita terbesar kami. Terima kasih Engkau hadir dalam pertemuan-pertemuan kami. Terima kasih Engkau mengasihi kami. Kami mengasihi-Mu juga Tuhan. Kami cinta padamu. Terima kasih Yesus. Berkati pertemuan hari ini penuh dengan makna dari Tuhan. Berkati persekutuan kami dengan Roh Kudus sehingga setiap jiwa diubahkan. Sembunyikan kami yang melayani, memang kami gak layak dipandang. Sembunyikan kami semua di balik salib Tuhan. Terima kasih, biar Yesus ditinggikan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus kami terima urapan-Mu. Haleluya, amin. Haleluya, beri tepuk tangan untuk Tuhan sekali lagi. Silakan duduk kembali. Saya terpesona pertama-tama dengan suara penyanyi-penyanyinya GMS dan Pro M. Suaranya ternyata merdu-merdu sekali. Ya, kasih tepuk tangan, kasih encouragement dong. God bless you pada PAW-nya juga, semua yang terlibat untuk acara setiap Sabtu ini bisa berjalan lancar. Apa kabar? Luar biasa. Menjelang akhir tahun ini, kita harus lebih banyak worship ya. Saya dorong Anda untuk worship more. Worship more. Oh, I love it. Worship itu gak harus kita itu mengakui suatu perbuatan Tuhan. Tuhan gak usah buat apa-apa, dia sudah mulia. Seperti tadi lagu tadi, penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Kata-kata itu berbicara tentang karakter ilahi. Siapakah Tuhan itu sesungguhnya? Itu aja udah indah. Gak mari-mari, gak habis-habis rasanya. Tadi saya diminta untuk maju ke depan, saya bilang tunggu sebentar. Saya kepingin terus menyembah. I enjoyed it. I enjoyed it. Saya gak bingung ambil mikrofon ini. I enjoyed God's presence. Menikmati hadirat Tuhan. Menjelang akhir tahun ini banyak waktu sembahyang. Banyak waktu pribadi. Apalagi kalau aktivitas sudah mulai slow down. Atau sudah mulai lebih pelan, lebih lamban. Tapi enggak bagi kami, bagi saya dan istri saya. Ini masih high season buat kami. Saya hari-hari ini barusan saja menyelesaikan mengedit buku healing, buku kesembuhan, I Believe in Miracles, ku percaya mujizat, serta dengan albumnya. Jadi ini high season buat kami. Tapi saya bersuka cita kita bisa bekerja untuk Tuhan. Dan juga masih banyak hari-hari ke depan, tanggal 25 akan ada Natal. Nanti jangan lupa ambil karcisnya. Tanggal 28 setelah Pro M hari Sabtu, hari Minggunya datang beberapa ibadah. Saya akan berkhotbah Rema 2015. Dan ini saya sudah erami cukup lama. Roh Kudus bicara sama saya selama saya sendirian di kantor saya kasih tanda do not disturb, saya doa. Saya tanya sama Tuhan, Tuhan aku tahu umatmu bisa dengar suaramu sendiri, tapi kami adalah gembala mereka. Tentunya kami bisa melihat lebih jauh. Untuk itu kau memanggil kami. Beri kami visi untuk tahun 2015 tetap maturity dan multiplication. Tetap tahun pendewasaan dan tahun pelipat gandaan. Tapi Tuhan, apa titik beratnya tahun depan? Lalu Tuhan beritahu kepada saya tentang kerendahan hati. Itulah sumber promosi. Saya akan jelaskan, jabarkan sampai ke aplikasi. Rendah hati itu artinya apa? Ya, tanggal 28 pastikan Anda ada di sana. So, saya akan mengajar. Kalau Anda nggak ada, Anda berlibur maksudnya. Anda bisa datang di GMS di mana-mana, kecuali di luar negeri belum ada. Di GMS di mana-mana juga semuanya live streaming ke sini kok. Kalau Anda berlibur juga, pastikan hari Minggu itu Anda live streaming minimal sekali, lalu sisanya bisa jalan-jalan dengan keluarga, nanti bisa beli audio atau videonya, Anda bisa lanjutkan seri khotbah itu. Amin Bapak Ibu Saudara? Ya? Tapi kalau Anda ada di sini, datanglah. Oke, sebelum saya sampaikan khotbah saya hari ini, saya ajak Anda semuanya jalan-jalan ke Hokkaido, Jepang dulu. Mau? Mau? Kita saksikan yang satu ini, Hokkaido for Jesus. Kita beri tepuk tangan untuk Tuhan sekalian.
Amen. Hallelujah. Hallelujah. Please tell them what どん have な happened to you. 感じがしたか自分で言ってみてくれますか。どんなことを感じたか。今までなんか何をするにも左右が対称じゃなくて、手を伸ばしてもその左右対称じゃなかったんですけど、今手を伸ばしたら左右ぴったり同じ長さで。My left arm and right arm always not the same length, but I tried it and they're exactly the same length. My arms too. ちょっと一緒にやってみましょう。こうやってやってみてください。同じ長さですね。ハレルヤ、感謝します。 But I'm still learning to hear His voice 私 just も like you. あなたと同じようにイエス様の声を聞くことを勉強中です。 But I heard Him say to me, でもこう言ったような気がします。 as a mother, お母さんで、 after giving birth え to ー her child, 赤ちゃんを産んでから one of her eyesight had dropped 目のsignificantly. Is that you? あなたですか？ Yes. Yeah. Yes. All right, let's all stretch our hands and 皆さん pray. 手を伸ばしてくだ You? さい。この姉妹のために。 Which eye? どっちの目です Which か？ eye, madam? Yeah, that one. This one. こっちですね。はい。 Take off your じゃあ glasses. 眼鏡を外してくださいますか？ Cover your good eye. で、目のいい方の目を覆ってください。いい方の目を Is it still blurry now? 開けてみてください。ボケ Is it blurry? ボケますか？いや、こっちは押さえたままで。 Is it still blurry? ボケて見えますか？ Let's いや ask Jesus. Don't have to beg Him. イエス様にね、嘆願する必要ありません。 Ask and you will receive. Can you show me how many fingers I'm showing you? 私が今指何本出してるか言ってくれますか？見えますか？ She says I can't see it. I can see it. Let's pray one more time. もう一回祈りましょう皆さん。もう一回祈りましょう。 Forget your glasses for a while, okay? メガネをとりあえず今は置い Don't といて。 depend on your glasses, メガ okay? ネに頼らないでやってみましょ Depend on the Lord now. う。主に頼ってやってみましょう。 Just walk on the water with me. 私と一緒に水の上を歩いてみてください。 Just rely on your glasses. Stop thinking of your glasses. 今メガネのことは忘れましょう。 Alright? いいですか？ Jesus, thank you for healing her. イエス様、姉妹を癒してくださって We 感謝し receive ます。 her healing by faith. 信仰によってこの癒しを受け取ります。 In Jesus' name. イエスの皆によって。 In Jesus' name. アメン。 Okay. Do the same thing. もう一回やってみましょう。 Cover your good eye. じゃあ Good い ear. い Good eye. Good いい eye. 方の目を押さえて。Haleluya, beri kemuliaan bagi Tuhan. Seperti kado Natal saja, ada satu kesaksian lagi yang gak bisa masuk di video. Waktu itu sudah selesai khotbah, sesi terakhir, saya capek sekali. Tubuh seperti sudah dipukuli sama Mike Tyson. Dan tiba-tiba panitia berkata, satu lagi tolong doakan wanita ini. Dia gak pernah ke gereja, dia pertama kali seumur hidupnya ke gereja. Masih muda, model Shibuya. Ya. Noni-noni Jepang yang alisnya begitu, bulu matanya begitu. Tapi dia sudah sekarat, pakai wig segala. Dia katakan selain dia tidak pernah ke gereja itu pertama kali, mereka beritahu sama saya, dia hidupnya tinggal berapa minggu saja. Karena sudah menyebar kemana-mana kankernya. Saya kasihan, saya bilang, dia lebih perlu daripada saya perlu istirahat. Masuk. Saya tumpang tangan, langsung dia muntah. Dia nggak pernah ke gereja, jadi nggak bisa ikut-ikutan kelepasan itu apa. Dan dia tumpah-tumpah. Saya tengking roh jahat. Singkat cerita, bye-bye sudah. Dia berbahasa lidah sebelum pulang.
Lalu habis itu saya dapat kabar baru beberapa waktu ini bahwa di rumah sakit di Tokyo, di rumah sakit di Jepang memverifikasi kesembuhannya, dia total bersih kanker. Akhirnya dia bisa lewati Natal tahun 2014 ini dan tahun baru juga. Puji Tuhan, kasih tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Doakan terus ya. Bulan Januari kami akan mulai masuk ke China, sudah masuk ke Tiongkok kali ini. Saya hentikan pertemuan di Hong Kong yang selama 3 tahun berturut-turut 3.000 pemimpin rohani China datang untuk bertemu dengan kami. Saya hentikan, baru tahun kemarin saya beritahu dengan iman setelah berhenti kita masuk, kalian jangan sedih, ini bukan perpisahan, kita akan ketemu kalian di dalam. Bulan Januari kami akan ke Hangzhou dan pertama kali menginjakkan kaki dengan Injil untuk masuk ke mainland China. Beri tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Praise the Lord. Nah, mari kita sekarang lupakan negara-negara tetangga. Mari kita pulang ke rumah sekarang, kita buka firman Tuhan, kita pelajari si penasihat ajaib ini, kehidupan sang juru selamat. Gak ada seorang pribadi seluar biasa Yesus. Kita buka sama-sama di kitab Yohanes pasal 6. Saya gak membahas Yesus sebagai bayi lagi, langsung aja ketika beliau dewasa. Oke? Bayi yang lahir di palungan itu berapa puluh tahun kemudian memberi makan 5.000 orang. Saya mau bicara tentang ini kepada Anda. Saya ingin menyinggung soal berkat. Kalau saya bilang berkat, jangan melulu pikirannya material. Berkat itu satu paket, tidak hanya 1-2. Mari sekarang saya jelaskan apa ini berkat sambil bernubuat. Tahun 2015 Anda akan alami apa dan kunci-kuncinya di mana? Ikuti saya ya, Yohanes 6, saya bisa berhenti setiap saat. Ingatkan saya di mana saya berhenti nanti. Yesus memberi makan 5.000 orang. Sesudah itu Yesus berangkat ke seberang danau Galilea, yaitu danau Tiberias. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia karena mereka melihat mujizat-mujizat penyembuhan yang diadakannya terhadap orang-orang sakit. Dan Yesus naik ke atas gunung dan duduk di situ dengan murid-muridnya berhenti di sana. Settingnya terletak di dekat danau Galilea, di danau Tiberias. Dan di sini Yesus membawa murid-muridnya pergi ke sebuah tempat untuk sendiri, tetapi orang berbondong-bondong datang. Mengapa orang berbondong-bondong datang pada Yesus? Gak salah sih, tapi mereka melihat mujizatnya. Tapi kepada murid-muridnya, Yesus ingin dipandang lebih. Jangan lihat hanya dari sisi berkat. Tangkaplah isi hatinya. Itu sama penting, bahkan itu lebih penting terlebih dahulu. Jangan hanya lihat mujizatnya, tangkap isi hatinya. Tahun 2015, mari kita tangkap isi hatinya. Jangan tunggu tahun depan, akhir tahun ini belajar peka. Akhir tahun ini carilah wajah Allah. Tangkap isi hati Tuhan. Secara profetik 3 ayat yang baru kita baca ini, ada sesuatu mengandung suatu pewahyuan yang luar biasa. Kalau kita baca satu penjelasan cerita di sini contohnya kalau di Alkitab, nanti Anda bisa lihat di bawah judulnya ada dicatat juga referensi ke ayat-ayat lain di Injil yang serupa atau kejadian yang sama dari versi berbeda. Nggak usah dibuka, tapi di kitab sebelumnya di kitab Lukas dijelaskan dengan sangat jelas Yesus mau kemana. Kalau di sini hanya di Danau Tiberias di seberang Galilea. Tapi di Lukas dikatakan Yesus persisnya pergi ke Betsaida. Nah, Betsaida adalah sebuah kampung nelayan. Saking banyaknya nelayan profesinya di sana, saking kayanya ikan di Danau Tiberias itu, di Danau Galilea, maka kampung itu pun dinamakan Betsaida. Arti kata Betsaida adalah rumah ikan. Kalau Bethlehem artinya rumah roti. Bethel tempat Yakub melihat tangga ke sorga, melihat anak Allah, anak manusia duduk di tengah-tengah, malaikat naik turun. Bethel itu artinya rumah Allah. Nama itu dikasih oleh Yakub karena Yakub berkata ternyata Allah tinggal di sini toh, aku kok nggak tahu dari tadi. Ya. Nah,
Bethsaida artinya rumah ikan. Maksudnya apa? Secara profetik bicara sama kita bahwa provision, His provision is always found in His vision. Persediaan Allah yang tanpa batas itu selalu ada di dalam visinya. Hanya ada di dalam visinya. Lalu aplikasinya apa buat kita di dalam nama berkat? Jangan kejar berkat. Tangkap visinya, berkat akan datang kepada Anda. Jangan sebaliknya, cari dulu segala sesuatu. Kerajaan Tuhan nanti dulu. Cari dulu kerajaan Allah, lalu setelah itu barulah berkat-berkatnya ditambahkan kepada kita. Nanti saya jelaskan di ayat-ayat ke bawah. Kerajaan Allah tidak melulu bicara tentang pelayanan di dalam gereja. Ada beberapa hal yang God holds very dear to His heart. Ada beberapa hal, ada banyak hal yang Tuhan sangat-sangat hargai di dalam hatinya. Itulah kerajaan Allah. Di dalamnya ada kerajaannya. Amin Bapak Ibu Saudara. Saya sebut Bapak Ibu Saudara ya. Ada sebagian di sini, gak semuanya kan orang muda. Ya. Jadi, coba perhatikan ini. Murid-muridnya diajak datang ke satu tempat itu akan jadi tempat miracles, tempat mujizat. Tapi orang hanya bisa lihat makanannya. Tuhan ingin tunjukkan dapurnya kepada kita. Dan Tuhan mau memberitahu suatu kebenaran. Bahwa di dalam visinya terletak persediaannya. Karena itu saudara-saudaraku, di tahun 2015, mari kita setia kepada visi Tuhan di hidup kita. Jangan tinggalkan visi itu. Baik itu visi pribadi, karena itu biasakan dirimu dan diriku menulis visi itu. Supaya kita hidupi. Jangan asal lalu, hidup terlalu berharga, sudah dibeli dengan darah lagi. Jangan biarkan sia-sia lewat begitu saja. Biasakan tulis visi-visimu. Saya selalu bergairah kalau mau ganti agenda. Kalau belum punya agenda, mulai beli agenda. Saya nggak tahu, saya sih cara kuno. Pakai agenda beneran. Sekarang kan sudah ada smartphone. Tapi saya sih suka yang satu lembaran langsung 1 tahun bisa kelihatan. Saya catat pertama-tama sebelum saya catat jadwal-jadwal di dalamnya. Tuhan berbicara apa. Sebab agenda itu yang saya pegang itu Alkitab kedua bagi saya. Dan saya selalu klaim janji Tuhan pertama-tama buat kehidupan saya, keluarga saya. Buat pelayanan, buat gereja, buat pekerjaan saya catat. Saya dengar apa di bulan Desember. Bulan 10, 11, 12 selalu merupakan bulan doa buat saya. Bukan berarti saya hanya doa di 3 bulan itu. Saya selalu banyak cari wajah Allah di 3 bulan terakhir untuk tahun ke depan. Saya mau dengar. Bukan visi besar. Kalau visi besar, ya visi hidupmu apa? Memuliakan Tuhan. Itu gak punya visi orang gitu. Tanya, visi hidupmu apa? Memuliakan Tuhan. Itu gak punya visi. Tuhan pasti ada gang-gangnya. Pasti ada PO Box-nya. Nomor RT RW-nya bagi setiap kita beda-beda. Tuhan pasti mau tuntun. Kita gak bisa dengar jelas. Tapi kita bisa merasakan Tuhan mau bawa kemana. Sehingga hati kita bisa bergairah. Itu namanya rema. Cari. What is God's vision for your life? Tuhan mungkin berkata sama kita tahun ini. Tahun depan ya. Aku mau kamu untuk bisa menang soal tersinggungan. Itu visi. Tahun depan. Orang tuamu akan datang ke gereja mulai tahun depan bersama-sama selalu beribadah. Bayangin, itu visi. Tahun depan, kau akan lebih ramah dengan orang-orang di rumah. Apa Tuhan bicara apa? Never leave your vision. Because provisions only follow. Karena yang namanya persediaan hanya mengikuti visi Tuhan. Tanpa visi liarlah rakyat. Dengan kata lain tanpa visi, tangan hampa. Karena itu saya dorong Anda. Jangan pernah keluar dari visi Tuhan. Kalau belum dapat itu masih belum telat. Masih ada berapa hari ini cari Tuhan. Puasa. Amin. Dan juga jangan lari dari visi gereja lokalmu. Visi Pro-M. Jangan lari dari itu. Karena firman Tuhan sendiri berkata, Paulus memperingatkan pada hari terakhir akan ada orang yang menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadahnya. Jangan jauh dari pertemuan-pertemuanmu. Tetapi hendaklah kau semakin giat mengingatkan satu sama lain menjelang hari kedatangan Tuhan. Pertemuan itu bukan hanya sekedar kebaktian. Jangan jauh dari fellowship.
dengan orang-orang benar. Jangan sampai tercabut oyot-oyotnya, akar-akarnya dari visi rumah Tuhan. Yohanes 15 berkata, tinggallah di dalam aku akan tinggal di dalammu. Abide in me, kata tinggal di situ artinya kerasan terlebih dulu. Kata tinggal di situ, tinggal di dalam aku, tinggallah dalam visiku. Tinggallah dalam visi tubuh Kristus. Jangan segala melulu hanyalah soal awakmu. Tubuh dan awak kan? Tinggallah dalam tubuh Kristus. Awakmu itu pribadi. Tubuhnya Tuhan, itu korporat bersama. Jangan jauh dari pertemuan itu. Jangan jauh dari persekutuan. Tinggal itu berarti kerasan. Setelah kerasan itu berikutnya adalah menemukan peran. Itu artinya Yohanes 15. Abide in me artinya tinggal itu artinya kerasan. Kerasanlah. Welcome home, I'm home. I hope we all mean that. We should mean that. Saya harap kita semua sungguh-sungguh dengan kata-kata itu, bukan basa-basi. Karena tahun depan, percayalah, orang yang basa-basi gak diberkati Tuhan. Orang yang sungguh-sungguh, Tuhan akan curahkan kuasanya. Jadi kerasan. Ya. Dan menemukan peran. Peran ini gak perlu kita bandingkan seorang dengan yang lain. Peranku lebih hebat. Nanti Tuhan jangan-jangan ambil anak kecil tengah-tengah kita, mempermalukan kita lagi. Dan berkata, yang terbesar itu ini, kalian gak seberapa. Peran itu artinya berbuahlah. Temukan di mana Anda bisa berguna. Bukan hanya membangun hidupmu sendiri, tapi bangun hidup orang lain di dalam nama Tuhan. Di dalam perkara sederhana, mari kita semua berperan. Kita semua punya panggilan pelayanan. Katakan amin. Ya? Jadi itu maksudnya, Betsaida. Kok terjadinya di sana ya? Murid-murid gak ngerti. Sedangkan orang-orang Israel lainnya yang mengikut Tuhan berbondong-bondong datang. Mereka hanya melihat mujizatnya. Tapi Tuhan mau tunjukkan hatinya. Coba kita lihat sekarang ayat keempat. Dan pasca hari raya orang Yahudi sudah dekat. Ketika Yesus memandang sekelilingnya dan melihat bahwa orang banyak berbondong-bondong datang kepadanya, berkatalah ia kepada Filipus, di mana ya kita bisa beli roti supaya mereka ini dapat makan. Hal itu dikatakannya untuk mencobai dia. Ini bukan pencobaan, Tuhan memberi pencobaan, bukan ya. Tuhan lagi coba menguji hatinya dia. Seberapa banyak dia percaya dan memahami Tuhan. Seberapa besar dia mengenal Tuhannya. Hal itu dikatakannya untuk mencobai dia. Sebab ia, maksudnya Yesus sendiri tahu apa yang hendak dilakukannya. Jawab Filipus kepadanya, roti seharga 200 dinar aja gak akan cukup untuk mereka ini, sekalipun masing-masing mendapat sepotong kecil atau secuil saja. Berhenti di sana. Coba saya jelaskan sekarang. Filipus yang diuji, kebetulan namanya mirip sama saya, Philip. Jadi saya bisa, ayat ini merupakan tantangan buat saya. Ya, gak ada hubungannya dengan nama. Ayat ini berbicara ke kita semua. Tuhan tanya sama Filipus, enaknya mereka dikasih makan apa ya, bungkusan apa ya? Penyetan atau apa ya? Sambal goreng, sambal goreng tempe atau apa, nggak tahu. Apa ya, beli apa ya? Lalu Filipus berkata, Tuhan, kita bayar berapapun nggak bisa kasih makan orang banyak ini. 200 dinar, masing-masing orang secuil pun tidak bisa. Tuhan sedang melatih Filipus untuk berpikiran iman. Ya, kita harus mengusahakan. Tapi percayalah, berkat tidak datang karena usaha kita. Mazmur 127 berkata, jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah orang membangunnya. Itu ada dua yang bangun. Yang satu membangun dengan huruf M kecil, itu kita, yang sering kali sia-sia. Yang satu membangun dengan huruf M besar, membangun, itu Tuhan. Kita kalau berusaha, itu hanya karena keluar dari ketaatan. Kita gak bisa datangkan berkat itu sendiri lewat ketaatan kita. Kalau enggak gitu, seharusnya kita semuanya bisa tebus dosa sendiri. Datangnya dari berkat Tuhan. Karena kalau iman kita tanpa perbuatan mati, itu saja loh UMR-nya.
Tapi Tuhanlah yang mendatangkan berkat itu, bukan kita. Dia yang membangun sesuatu. Dia sedang mengasihi muridnya. Seperti seorang ayah, kalian semua yang punya anak kan tahu. Kalau anak kita masih kecil kan kita latih mereka, kita ajar mereka. Kita angkat mentalitas mereka. Iya kan? Saya harap mereka bisa melihat. Melihat dengan cara bagaimana saya melihat. Saya kasih contoh. Hari ini anak saya yang paling kecil lucu sekali. Suka NBA. Kalau Anda tanya sama anak saya, Anda mungkin bisa beberapa di sini yang mungkin bisa kalah tahu. Ya, Kevin Durant itu dia panggil pemain itu Durian. Jersinya nomor berapa dia tahu. LeBron James banyak yang tahu 23, ya kan? Dia tahu dan dia itu ngefans banget. Ini adalah fans fanatik. Jadi kalau NBA lihat, padahal saya kira dia cuma asal lihat nggak ngerti. Saya tanya, yang mana Warren? Dia bisa tahu yang mana, berarti dia tahu. Dan kalau sama kokonya lihat selalu mereka opposing teams. Ya satu pegang tim ini, satu pegang tim itu. Dan kalau timnya yang dia pegang kalah, dia marah sama kokonya. Lucu. Marah koko, kayak seolah-olah mereka punya kuasa mengubah itu. Padahal nggak live itu sudah recording. Lucu. Lalu anak saya kecil, Warren Pumung masih kecil nggak ngerti, ya dia tuh nggak tahu, nggak mungkin bisa malu saya cerita begini. Dia nangis, kok kalah. Nah saya kan kasihan lihat gitu. Kokonya juga sabar sih, iya, tapi nangis, kokonya yang disalahin. Terus saya bilang gini, Warren, ngapain kamu nangis untuk mereka? Mereka loh nggak kenal sama Warren. Terus dia diam nangis. Warren kan harus sayang sama Koko. Koko itu kan family atau keluarga. Lalu habis itu baikan dia. Kita itu sebagai orang tua harus mengentaskan anak kita. Anak kita itu tidak bisa melihat. Karena masih kecil. Mereka hanya lihat itu segala sesuatu hanya dari satu sisi. Tuhan juga melatih Filipus. Filipus, aku ingin kamu tahu dulu suatu hari kamu rasul loh. Suatu hari kamu akan beritakan Injil loh. Suatu hari kamu akan jadi pemimpin loh. Kamu harus yakin dulu. Ada berkat yang tidak bisa diusahakan oleh kamu. Aku akan membawamu ke Betsaida. Aku akan membawamu ke sebuah tempat di mana di situ bayar harga. Nonsense, tidak ada. Semua anugerah, tidak ada bayaran harga. Tuhan membawa dia ke sebuah alamat di mana uangnya semuanya tidak berlaku. Tuhan bawa dia ke sebuah tempat. Di sini juga ada, coba Anda pakai uang beneran di Kidsania, nggak diterima. Kalau yang terima langsung lari, itu perampok namanya. Tuhan membawa kita, tahun 2015, Tuhan mau membawa setiap kita masuk ke sebuah area kerajaan sorga. Dalam kehidupan kita akan masuk ke sebuah zona Allah. Nanti kalau Anda akan tahu ketika itu terjadi, Anda berkata, wow ajaib Tuhan, ini bukan karena usahaku. Anda akan dibawa ke sebuah iklim ketika Anda berjalan sehari-hari tiba-tiba seperti masuk ke dunia lain. Dan ini bukan karena tukul. Anda masuk ke sebuah dunia yang lain di mana Anda tahu ini bukan karena harga yang kau bayar. Allah memberimu cuma-cuma. Filipus sini, Yesus berkata, Tuhan ajak kamu ya ke sebuah tempat di mana kau tidak perlu bayar harga, semua tersedia. Tempat itu Betsaida namanya. My provisions are found. My provision is only found in my vision. Have everything for free. Wow. Supaya kita semua manusia ini humble. Gak ada satupun berkata karena jasa gua. Amin Bapak Ibu Saudara. Ini Tuhan lagi ajarin berkat yang tidak bisa diusahakan. Berkat yang terjadi bukan karena puasa. Bukan karena puasa. Bukan karena kita berdoa semalam-malaman. Baca Alkitab setengah buku dalam sehari. Bukan karena begitu, meskipun semua itu indah. Saya lakukan itu bukan karena terpaksa, karena saya haus dan lapar. Tapi jangan pernah kita mengira. Karena kerohanian kita akan dapat berkat-berkat yang akan Tuhan curahkan tahun depan. No.
Saya mau ajak kita semuanya jangan sampai kita kena ragi orang Farisi ketika kita diberkati lalu nanti suatu hari kita, karena kita tidak bisa mengerti ini adalah anugerah, suatu hari kita akan tekan orang yang datang setelah kita dan berkata, kalau kamu tidak melakukan yang aku lakukan, kamu tidak bisa terima yang aku terima. Emangnya lu lakukan apa untuk terima itu? Jujur ayo. Bukannya kita lebih banyaknya gak layak terima itu daripada layaknya menerima sesuatu. Filipus lagi dientas. Lagi dientas dari level rendah. Tuhan berkata, aku akan tunjukkan kamu berkat. Yang matamu tidak pernah lihat, telingamu tidak pernah dengar, pikiranmu tidak pernah bayangkan. Kau bahkan tidak tahu harganya berapa untuk memulai membayar itu. First cost down payment-nya pun kau tidak tahu harus keluar seberapa. Aku sudah sediakan sebelum kamu minta. Saya minta Anda untuk bisa tangkap ini dengan iman. 2015 akan ada kejutan seperti ini. Yang percaya, kasih tepuk tangan untuk Tuhan. Praise the Lord. Kita sekarang lihat ayat yang ke-8. Seorang dari murid-muridnya, yaitu Andreas, saudara Simon Petrus, berkata kepadanya, di sini ada seorang anak yang mempunyai 5 roti jelai dan 2 ikan, si roti boy. Tetapi apakah artinya itu untuk orang sebanyak ini? Luar biasa. Ayat 8 dan 9, Andreas tiba-tiba datang. Saya nggak ngerti apa itu karena dia percaya atau karena putus asa, dia bawa anak kecil ini kepada Tuhan Yesus. Yang ini jadi anak itu bukan happy day buat dia. So, the Lord takes my lunch. Oh, there is this guy, ada satu orang ini orang besar, mama aku dibully. Makan siangku raib. Ya, habis. Dia punya makan siang 5 roti 2 ikan dibungkusin mamanya. Hilang begitu saja. Si Andreas yang merampas, berbahagialah yang bernama Andreas. Suka cifu xiaohaizi. Lalu datang Andreas berkata, Tuhan ini. Lalu dia perkataannya itu luar biasa. Dia berkata seperti ini. Selain ditunjukkan di sini ada seorang anak punya 5 roti 2 ikan. Tapi apa artinya ini untuk orang sebanyak ini? Tahun depan ya, jangan remehkan perkara sederhana, oke? Jangan pernah bertanya seperti ini, apa artinya ini? Tuhan, aku hanya bisa memberi persembahan. Aku sungguh-sungguh hancur-hancuran Tuhan secara finansial. Aku cuma bisa masukkan 10.000 dalam perpuluhan. Apa artinya? Never say that. Selama itu tulus segenap hati dan segenap kekuatanmu. Percayalah Tuhan bisa pakai apa yang wholehearted. Anything wholehearted belongs to the Lord. Anything wholehearted is blessed by the Lord. Segala sesuatu yang segenap hati itu selalu direstui. Selalu diurapi, disertai. Milik Tuhan dan dipakai oleh Dia. Jangan pernah berkata, Tuhan Yesus, aku pelayanan hanya bisa begini karena sisi waktu. Apa artinya itu? Never say that. Jangan pernah meremehkan perkara sederhana kalau itu terbaik yang bisa kau laksanakan bagi Dia. Tahun depan juga jangan pernah remehkan perkara sederhana. Bisnis sedang kacau balau. Toko sedang sepi. Customer datang, kita lesu. Never. Customer datang harus dianggap seperti Yesus masuk ke dalam tokomu. Sekalipun satu penjualan ini, kalau Anda jual sandal contohnya. Satu pasang sandal tidak bisa entaskan Anda dari hutang piutang. Tetaplah jangan berkata apa artinya satu sale ini, penjualan ini. Apa artinya untung 20.000 saja sekarang. Never say that. Layani dia bak raja seperti Anda. Menerima di palungan Anda, kalau Anda Yusuf dan Maria, menerima raja dari timur itu, orang-orang Majus itu, terima. Anda tidak pernah tahu emas, kemenyan dan mur yang Tuhan sediakan di balik itu. Belajar dari Beauty and the Beast. Si pangeran itu lihat seorang nenek tua, dia nggak anggap ternyata itu peri yang cantik luar biasa, kena kutuk, itu dongeng saja. Dongeng aja punya kebenaran loh. Apalagi kita anak-anak Tuhan. Never. Jangan pernah menganggap sepele perkara sederhana, orang sederhana. Anda tidak akan pernah sangka pertolongan datang dari tempat tak terduga. Waktu saya membuka ayat ini barusan, Tuhan beritahu sama saya, di bawah sini,
Beritahu sama mereka. Tahun depan, sebagian besar kunci kemenangan. Bukan kunci besar, kunci kecil. Sebagian besar kemenangan bukan lewat kunci besar, tapi kunci kecil. Kerincing, kunci kecil itu yang akan membuka pintu buatmu. Ternyata ada arus deras di dalamnya. Seperti yang saya katakan tadi, saya tidak hanya ingin mengajar, saya mau bernubuat. Untuk tahun depan buat jemaat Pro M. Tangkap dengan iman. Andreas berkata, apa artinya ini? Oh, di tangan seorang maestro seperti Tuhan Yesus, lumpur lapindo bisa jadi lukisan jutaan dolar. Di tangan seorang ahli seperti tangan Allah, 5 roti 2 ikan bisa menjadi perjamuan terbesar. Yang bayangin, ini perjamuan gede sekali, 5.000 itu orang lakinya. Perempuannya, anak-anaknya, orang Israel itu komunitas sekali. Mereka itu kuat sense of community. Saya perkirakan yang hadir saat itu mendengar khotbah Tuhan diberi makan itu belasan ribu orang, kalau enggak 15 ya 20.000 orang. Perjamuan pesta bisa kasih makan sampai kenyang seperti itu. Itu pesta besar, hanya dimulai dengan makan siang seorang bocah tidak terkenal. Jangan pernah anggap remeh, Tuhan akan mengejutkanmu. Amin, saudara-saudara. Tangkap ini, khotbah seperti ini tidak bisa hanya dengar lalu-lalu. Nanti tahun depan akan jadi rema melulu. Ketika Anda lihat gini, ketika Anda mau remehkan sesuatu, Anda tiba-tiba ingat khotbah saya. Anda ingat Tuhan berbicara hari ini di Pro M Sabtu ini. Dan Anda akan hati-hati. Kita lihat ayat 10. Kata Yesus, saya suka ini. Suruhlah orang-orang itu duduk. Tuhan, emangnya kenapa kalau gua mau berdiri? Coba perhatikan. Ini namanya body language. Tangkep dong, maksud Tuhan apa? Kata Yesus, suruhlah orang-orang itu duduk, adapun di tempat itu banyak rumput. Maka duduklah orang-orang itu, kira-kira 5.000 laki-laki banyaknya. Lalu Yesus mengambil roti itu, mengucap syukur dan membagi-bagikannya kepada mereka yang duduk di situ. Demikian juga dibuatnya dengan ikan-ikan itu sebanyak yang mereka kehendaki. Dan setelah mereka kenyang, ia berkata kepada murid-muridnya, kumpulkanlah potongan-potongan yang lebih supaya tidak ada yang terbuang. Perhatikan di ayat yang ke-10 lagi, saya jelaskan pewahyuan ini. Munculin ayat 10 lagi, saya bacain. Yesus berkata, suruh orang-orang itu duduk, adapun di tempat itu banyak rumput. Ini hubungannya apa? Kalimat pertama dengan kedua. Saya beritahu hubungannya. Adapun di tempat itu banyak rumput. Berarti tempat itu gak nyaman buat duduk. Ya mungkin nyaman lah ya kalau gitu ya, tapi jangan lupa loh itu menjelang malam. Menjelang malam. Tempat itu untuk duduk sama-sama rame-rame seperti itu. Adapun tempat itu banyak rumput. Berarti orang harus duduk di lantai semua. Tanya sama Naaman ketika di zaman Elisa. Caranya tidak konvensional. Lu mau sembuh. Kan ditanya sama Elisa. Masuklah ke dalam sungai Yordan. Celupkan dirimu 7 kali. Naaman tersinggung sekali. Emangnya di negaraku tidak ada sungai yang lebih baik dari itu? Mau tahu nggak alasannya mengapa si Naaman tidak mau awal mulanya menuruti nasihat Elisa? Karena satu, tempat itu kotor. Tempat itu kotor. Dia nggak suka disuruh celup di dalam sungai Yordan. Itu bukan sungai yang terbersih. Itu sungai rendahan. Pejabat kayak dia, jenderal tentara, orang nomor 2 paling berkuasa di negaranya setelah raja, disuruh cemplung di kali kayak gitu, mana mau. Pertama, tidak sesuai standar. Yang kedua, terlalu mudah. Terlalu gampang cuman celup gitu. Masa begitu doang? Bayangin Tuhan Yesus berkata, suruh orang-orang itu duduk. Suruh 1-2 orang duduk aja susahnya bukan main. Ini suruh belasan ribu orang untuk duduk. Coba bayangkan. Betapa susahnya mereka duduk dalam keadaan lapar. Lebih gampang untuk mereka mencoba melakukan sesuatu. Ada waktunya ketika kita lagi stres banget. Bangun tidur betul-betul ku terus mandi, tidak lupa menggosok gigi, lupa doa, tidak apa-apa. Bahkan kalau perlu gak usah gosok gigi, langsung kerja. Kenapa? Karena pikiran sudah berat di dalam benak kita. Harus ini, harus itu. Semuanya sudah mengejar kita.
terus terang ya, duduk di saat lapar, atau orang disuruh tidur di saat punya masalah, atau disuruh duduk diam di kaki Tuhan ketika bisnis sedang dalam masalah, susahnya bukan main. Lebih gampang ambil shortcut, cari jalan. Tuhan bilang, mujizat gak terjadi sebelum lu orang semuanya, kalian semuanya berserah. Gak terjadi. Duduk. Bayangin. Tuhan set standarnya. I surrender all. I surrender all. Unto thee my blessed Savior. I surrender all. Aku berserah. Aku berserah pada Yesus Juru Selamat. Aku berserah. Ini kruyuk-kruyuk semua. Mereka semua lagi rame, belasan ribu orang tanya, lu bawa roti, kamu bawa roti, kamu bawa makanan apa? Tuhan bilang diam semuanya, sebelum kau diam dan ketahui aku Tuhan, tidak terjadi apa-apa. Semua hanya makan secuil-secuil saja, rebutan gaya hukum rimba. Siapa kuat, siapa dapat, siapa lemah, kita singkirkan. Diam, aku punya persediaan tak terbatas di Betsaida. Tenang, belajar berserah, duduk diam, rendah hati di bawah kakiku. Ketahuilah aku Tuhan. Ayat itu dari perjanjian lama, sebenarnya artinya shut up. I am God. Itu ayat kuat loh itu. Itu ayat kasar tuh. Shut up, I am God. You know, true humility is, living knowing that God is still God. Isn't that simple? Gak usah, humility itu kerendahan hati itu bukan, oh ya aku pintar ya, oh enggak, cantik ya, oh enggak. Itu bukan, itu false humility. True humility, kerendahan hati itu adalah mengetahui Allah tetap adalah Allah. He is still God. Dan kadang-kadang mujizat belum terjadi sampai kita menyerah. Bukan karena mujizat itu baru terjadi kalau kita bangkrut dulu, enggak. Masalahnya kalau orang tertentu enggak bangkrut, enggak menyerah. Kuncinya bukan di bangkrut, menyerahnya. Alangkah baiknya kalau Anda menyerah sebelum Anda bangkrut. Alangkah baiknya. Kuncinya di berserah. Sit. Stop cari makanan sendiri. Stop berusaha dengan kekuatanmu sendiri. Duduk. Duduk diam di kakiku. Tapi Tuhan, duduk dalam keadaan kerucuk tidak mudah. Segalanya tak ada yang mudah. Kalau duduk dalam keadaan kenyang, kau pasti tertidur. Duduk dalam keadaan lapar, rasanya kepingin berdiri cari makanan dengan kekuatan sendiri. Duduk. Jadi saya mau beritahu kepada Anda satu hal ini. Berkat tahun depan tidak datang karena kita ngelembur. Ngelembur iya, jangan salah sangka. Saya nggak ajarkan kita hari lalu cheap grace atau kasih karunia yang mudah, yang murahan. Lalu semuanya hanya dengan melipat tangan, gagak pada datang, nggak usah bekerja. Paulus berkata, nggak bekerja, jangan makan. Saya berkhotbah begini, saya adalah orang yang lembur terus. Saya adalah orang yang kerjanya keras, tidak kalah dengan manapun juga di antara Anda hari ini. Saya nggak kalah. Paling enggak unda-undi. Saya kerja keras. But I realize that He is God. Saya sadar bahwa bukan karena kerja keras saya, tapi karena saya berserah. Work outside, rest on the inside. Saya bisa bekerja dengan keras di luar. Saya selalu jaga spirit saya, selalu at rest atau beristirahat dalam janji-janjinya. Amin saudara-saudara. Duduklah. Berkat akan datang lewat hubunganmu dengan Tuhan tahun depan. Bukan lewat usahamu, koneksimu. Dan untuk membuat sekian belas ribu orang itu duduk serentak. Tidak mudah, tapi terjadi. Tuhan itu penuh wibawa. Luar biasa loh. Semua ancing, anteng, diem. Semuanya duduk diam di kaki Tuhan. Setelah mereka diam, Tuhan kayak anak kecil gitu kalau lagi kebaktian. Kakak tunggu dulu ya sampai semua diam, tepuk diam. Shh. Baru setelah itu kakak khotbah. Nah, Tuhan kayak gitu saat itu. Diam dulu, duduk. Sudah? Oke. Oke, sudah. Rohmu tenang, sudah. Oke, lihat. Dan saksikan kemuliaan Tuhan dalam hidupmu. Wow, my God works alone.
Kalau bicara soal mujizat, he works alone. Dia nggak punya co-pilot. Tuhanlah pilotnya, co-pilotnya, semuanya. Dialah pesawatnya, dialah sayapnya, di bawah sayapnya ada kesembuhan. Maleakhi pasal 4, dia segalanya, dia rodanya, dia pelitanya. He's everything, he works alone. So no man can boast. Tidak ada manusia yang bisa berbangga. Amin, saudara-saudara. Bukan berarti pekerjaan kita nggak dihitung oleh dia, jangan salah ngerti loh ya. Iman tanpa perbuatan dan pekerjaan dalam hati. Itu adalah worship kita. Tapi kalau Tuhan mau memberkati kita, Anda dan saya harus belajar berserah. Tapi nggak hanya itu saja, ada satu nubuatan lagi. Di dalam kitab Lukas dikatakan, di ayat yang 10 tadi dijelaskan, suruhlah orang-orang itu duduk. Di kitab Lukas ada tambahannya seperti ini. Suruhlah orang-orang itu duduk dalam kelompok 50-50. Berkat Tuhan tahun 2015 datang lewat hubungan. Tuhan itu suruh mereka kan lebih gampang sebenarnya kalau Tuhan belah-belah gitu mereka datang ambil ke depan. Tapi mereka disuruh duduk per 50. Berkat itu datang lewat hubungan. Lewat hubungan. Jadi mari kita aplikasikan, gampang. Mari kita yang namanya leverage. Kita leverage setiap hubungan yang ada dalam hidup kita. Ada orang-orang tertentu adalah hanyalah figuran di hidup kita. Karena dunia ini terlalu besar, terlalu luas, hidup terlalu singkat. Gak bisa setiap orang itu memainkan sebuah peran di dalam sejarah hidupmu. Tapi jangan lupa dengan orang-orang asing yang tidak kenal pun tetaplah berlaku ramah. Tapi yang di dalam tanggung jawabmu, di dalam kapasitas tanganmu, pastikan setiap berkat itu Anda leverage. Dan yang saya maksud leverage adalah memanfaatkan setiap hubungan itu. Tapi bukan memanfaatkan orang. Beda ini. Lihat saya sebentar, saya jelaskan. Kalau kita punya hati salah, setiap hubungan termasuk di dalam gereja pun dimanfaatkan untuk profit. Lihat setiap hubungan kita pikir gimana kita buka bisnis. Nah itu hati-hati dalam gereja, ada banyak akhirnya sakit hati keluar dari saudara seiman yang terlalu prematur cepat-cepat masuk ke profit. Jadi pinjam meminjam, itu gak bijaksana. CG juga bukan tempat demikian. Hati-hati malahan. Kalau berhubungan dengan saudara seiman harus jelas, harus profesional, notarisan. Jangan asal percaya, justru kalau percaya, apa susahnya untuk kita tanda tangan? Ada orang mau beli mobil Anda, kalau tahu Anda pendeta justru suruh periksa mesinnya supaya nanti kalau ada apa-apa, jangan dicela Anda sebagai pendeta. Malah justru kalau bisa jangan tahu Anda pendeta. Anda pelayanan. Supaya terang-terangan periksa di depan. Mau beli rumah saya, lihat yang jelas. Jangan pakai embel-embel urapan. Oke? Jangan manfaatkan orang lain untuk dirimu sendiri. Namun manfaatkan untuk Tuhan. Setiap hubungan itu, kalau di dalam dunia bisnis, segala sesuatu ditolak ukur dengan profit atau keuntungan. Kalau dalam kerajaan Tuhan, segala sesuatu diukur, ditakar dengan kemuliaan Tuhan. Pastikan dalam setiap hubungan itu, setiap orang yang Tuhan beri dalam hidupmu, menjadi kemuliaan bagi dia. Pastikan Anda dan saya jadi berkat, leverage hubungan itu, manfaatkan untuk supaya Anda dan saya jadi berkat buat orang itu. Amin, saudara-saudara. Gimana ya saya bisa jadi berkat buat orang ini? Itu harus menjadi pikiran kita selalu. Itulah visi. Karena itu jangan pernah kita mau makan gaji mentah, gaji buta. Jangan pernah mau begitu. Jangan pernah ingin posisi tapi tidak ada fungsi. Lepaskan posisi itu kalau tidak ada fungsinya. Anda berdosa, mendosai hubungan. Anda menyia-nyiakan sebuah hubungan, sebuah kehidupan. Don't do that. Don't do that. Kalau Anda punya posisinya, terlebih lagi Anda harus punya pengaruh. Dan kalau Anda kenal seseorang, Anda harus pikirkan gimana aku jadi berkat buat orang ini. Itu harus. Saya kasih contoh. Publik figur pun tidak luput dari itu. Izinkan saya cerita dari konteks saya ya. Dan saya tidak membanggakan kalau saya dikenal lebih banyak orang atau saya kenal lebih banyak orang. Saya enggak, itu bagi saya tanggung jawab. Oke? Dengan orang-orang di rumah saya, keluarga saya, orang tua, saudara saya, istri, anak sendiri, mertua. Saya pikirkan loh, Lord Jesus, setiap tahun ini doa saya, make me, Philip Mantova, a blessing to each of them. Jadikan saya sebuah berkat buat mereka masing-masing.
Dari jemaat yang ribuan orang, saya dekat dengan beberapa orang. Saya pikirkan gimana saya jadi berkat, bukan gimana saya bisa dapat keuntungan dari mereka. How I could bless them. How I could bless their family. Suatu hari Tuhan akan tanya sama saya, aku sudah kasih kamu kenal orang ini, apa yang telah kau lakukan untuk aku di dalam hubunganmu dengan orang itu. Tuhan tidak suruh kita manajemen sebuah toko, sebuah pabrik dulu, atau sebuah pelayanan bahkan. Manajemen yang paling penting adalah manajemen manusia. Kalau kita bisa manage setiap hubungan dalam hidup kita bisa manage apa saja, itu yang dimaksudkan Tuhan. Kalau engkau bisa dipercaya dengan harta orang lain, maksudnya hartanya, engkau bisa dipercaya dengan hartamu sendiri. Harta orang lain di situ artinya harta Kristus, yaitu manusia. Kristus emas perak dia punya. Itu gak seberapa buat dia. Kalau engkau bisa dipercaya dengan hartaku, kata Tuhan, kata sorga, engkau bisa kupercaya dengan hartamu. Manajemen tertinggi itu manajemen manusia. Have you managed every relationship you have in your life? Kalau di sini ada pacaran dan selama ini selalu dengan pacarnya memperlakukan pacarnya dengan tidak senonoh, you have not managed that relationship. It's a sinful relationship in your life. Itu adalah sebuah hubungan dosa di hidupmu. Suatu hari kau harus mempertanggungjawabkan sama Kristus. Apa yang kau lakukan dengan wanita itu? Meskipun akhirnya jadi istri lu, itu istri lu ya. Meskipun akhirnya jadi istri kita, tetap suatu hari Tuhan akan tanya, di masa pacaran itu sebuah hubungan yang beda dengan di masa nikah. Di masa pacaran itu belum ada pertanggungjawaban, belum ada jawaban dari Anda. Belum ada. Seorang koruptor, lalu suatu hari dia bersih. Dia dulu jadi bupati, dia korupsi. Lalu setelah dia pensiun, dia bersih semuanya. Itu bisa diungkit loh sama KPK. Dia gak bisa berkata, sekarang gue bersih. Gak bisa. Waktu kau jadi bupati itu, ini akunnya gak beres semua. Ditangkap. Ini pemerintah. Ini raja di atas segala raja. Selama kau pacaran, kok tidak ada beres itu? Sudah kau bereskan belum? Have you managed that relationship? Tapi dia jadi biniku Tuhan. Iya. Itu anugerah. Tanggung jawabku mana? Tuhan tidak suruh kita bayar dosa kita. Tuhan suruh kita untuk benar. Jangan menyembunyikan apa-apa. Amin Bapak Ibu Saudara. Karena itu saya ajak kita untuk bisa manage. Saya dalam konteks hidup saya juga sama. Saya manage gimana caranya ya. Gimana caranya saya menjadi berkat buat setiap orang yang dekat atau yang langsung personally in touch dengan saya. Saya bukan Tuhan. Saya gak bisa memberkati semua orang, tapi setiap orang yang in touch dengan saya, how I could bless them. Bahkan bagi saya sendiri sosial media aja adalah sebuah tanggung jawab. Saya gak bisa muridkan. Hari ini kalau secara sosial media, saya tanggung jawab di depan Tuhan minimal 1 juta orang lewat sosial media saya. Dan saya tanya sama Tuhan, how could I be a blessing to them? So they will not follow me in vain. Mereka gak akan mengikut saya dengan sia-sia. Saya nggak jadikan itu kebanggaan. Pengikut lu berapa? Itu sama sekali bukan hati Tuhan. Karena itu saya mengambil keputusan, minta tolong dengan teman saya juga. Untuk kita selalu update. Setiap hari saya kasih pagi malam. Kata-kata Tuhan untuk mereka. Jadi berkat. I have been a blessing to them. Meskipun blessingnya hanya sebatas itu. Karena mereka di dunia maya. Ngerti maksud saya? Tapi paling tidak itu cukup untuk takaran itu. Lalu tidak lama yang lalu ada satu orang diajak oleh temannya untuk pergi main wanita. Ini orang ini ngaku sendiri sama saya ketika dia lagi stres bukan main. Dia lihat Facebook saya, ada kata-kata yang menghentikan dia untuk pergi ke pelacuran. Dia kembali ke istrinya. Dan akhirnya salah satu dari orang-orang itu ketemu saya secara pribadi. Memberi peneguhan pada saya. I have been a blessing to everybody who knows me. I must be. I cannot please everybody. Jadi kalau ada orang yang serang Anda, orang gak tahu, Anda gak usah jawab. Tapi kalau yang menyerang Anda di rumah Anda perlu duduk bersama-sama tanya, salahku di mana? Pikirkan bagaimana caranya untuk Anda jadi berkat buat orang lain. Duduklah dalam kelompok 50. Aku mau kau bertanggung jawab hidupmu itu berkenaan dengan satu sama lain. You must be a blessing to all. Amin Bapak Ibu Saudara. Itu berkat. Saya sudah mau terakhir selesai. Ya. Kita lihat ayat keberapa tadi? Oke.
Ayat 11-12 lalu saya selesai dengan ini. Lalu Yesus mengambil roti, mengucap syukur dan membagi-bagikannya kepada mereka duduk di situ. Demikian juga dibuatnya dengan ikan-ikan itu sebanyak yang mereka kehendaki. Dan setelah mereka kenyang, ia berkata kepada muridnya, kumpulkanlah potongan yang lebih supaya nggak ada yang terbuang. Mereka pun mengumpulkannya, ayat 13, dan mengisi 12 bakul penuh dengan potongan dari kelima roti jelai yang lebih setelah orang makan. Berhenti di sana, saya jelaskan, tutup Alkitab, kita sudah mau selesai. Oke. 5 roti dan 2 ikan. Tuhan Yesus memultiplikasinya menjadi berapa sisanya? 12 bakul. 12 bakul roti atau ikan? 12 bakul apa? Roti. Tuhan Yesus itu hebat, dia tuh ajaib. Bayangin waktu Tuhan Yesus itu membelah-belah, membagi-bagi roti itu, dia nggak bertanya loh ya, dia nggak survei lapangan. Cukup belum? Belum Tuhan. Oke, bagi lagi. Sudah kenyang, lagi kayak mama kalau suapin anaknya kan. Lagi kenyang mah, berhenti. Tuhan enggak. Tuhan enggak tanya sama sekali. Tuhan terus kasih, lalu habis itu Tuhan berkata, sekarang kumpulkan supaya jangan terbuang sisanya. Tepat 12 bakul roti, ikan tak tersisa. Kok bisa ya? Tuhan tuh bisa ngisi persis di titik kenyang 15.000 orang. Atau sudah potong semuanya, 5.000 laki-laki. Laki-laki satu dengan yang lainnya pun kapasitas nafsu makannya beda. Kalau Anda, saya pernah sekali pergi mission trip, saya jatuh duduk di kursi dan meja yang salah. Kelas berat semuanya. Saya enggak keduman. Yang di sebelah sana juga cowok semua. Tapi mereka itu sungguh-sungguh berdarah biru ningrat semua. Makan itu mulutnya kecil maksudnya. Yang sana piringnya pun masuk. Laki dengan laki pun beda kekuatan. 5.000. Kok bisa pas berhenti mujizat itu? Tidak seorang pun kelaparan, masih kurang. Tak seorang pun kekenyangan. Tepat setiap perut 5.000 itu dijadiin satu. Tuhan tahu berhentinya kapan. That is provision. He knows how to bless you, not only what's enough, what's abundant for you. Dia tahu bagaimana memberkatimu bukan hanya sampai cukup, sampai engkau berkata, cukup bagiku hari ini Tuhan. Dia tahu. Dan hebatnya, sisanya itu 12 roti. Ikan tak tersisa 1 ekor pun. Dari sini ada satu pesan profetik buat kita, jangan sia-siakan nyawa. Roti terbuat dari gandum. Dan gandum itu tentunya bernyawa juga tanaman, tapi mereka tidak berjiwa. Hewan punya jiwa, tak punya roh seperti kita bisa menyembah, hidup kekal segala. Hewan bisa rasa sakit, tanaman gak bisa. Kalau Anda lagi potong kacang panjang dia gak bisa berkata, aduh gak bisa. Kalau anjing yang dipotong, makanya saya gak tega makan anjing seperti di Manado karena anjingnya kesakitan, dipukulnya, cara membunuhnya saya diberitahu. Lain cerita. Oke, Tuhan tidak mau sia-siakan seekor ikan pun. Bisa pas. Nggak ada 1 ekor pun sisa. Saya berikan kepada Anda suatu hikmatnya. Tahun depan akan ada 2 macam berkat. Tuhan akan berikan dua-duanya kalau Anda hidup dalam visinya. 1, berkat yang harus Anda tabung dan investasikan. Yang harus Anda investasikan, jangan dimakan. Akan ada 12 bakul, dibawa pulang, kasih mertua, kasih tetangga, disimpan di microwave nanti. Nanti dikeluarin lagi, dipanasi atau masih bisa digoreng. Jangan dihabisin hari itu. Itu untuk perbekalan, untuk ditabung, untuk diinvestasikan. Yang kayak gitu, jangan dimakan. Jangan pernah meremehkan uang kecil, cuma sekian ratus ribu, gak apa-apalah. Ini di-upgrade, itu di-upgrade, beli yang mahal-mahal padahal belum di levelnya. Lalu nanti ujungnya harus pinjam-pinjam uang teman. 100.000 pun simpan. Anda gak bisa beli rumah gak apa-apa, simpan cash juga gak apa-apa. Ada benih yang tidak boleh dimakan, dimasak, harus ditabur kembali. Jangan lupa. Berkat kedua adalah berkat yang harus dihabiskan. Jangan disimpan. Kalau Tuhan berkata beri, jangan ditahan. Jangan ditahan. Ada berkat yang harus ditahan, ada berkat yang harus dihabiskan. Tuhan menyediakan dua-duanya. Roti
bisa diberikan pada Tuhan untuk diinvestasikan. Ikan, habiskan hari itu. Setiap hari akan ada mana yang baru. Ketika Tuhan berikan beritahu kepada kita, berikan bagian ini untuk itu. Anda jangan berkata, jangan pelit dan berkata, jangan Tuhan, ini milikku. Tuhan berkata, itu berkat yang harus hangus. Kalau engkau simpan di rumahmu, mana itu akan busuk besok. Tapi ada orang yang punya sesuatu, meremehkan itu. Dihamburkan segalanya. Tuhan berkata, lalu nanti kecewa sama Tuhan, Tuhan berkata, bukankah kemarin ku beri lebih? Kemana itu semuanya? Karena sedikit Tuhan, aku hambur-hamburkan. Tuhan berkata, itulah kebodohan. Ada roti yang tidak boleh dibuang. Simpan ada 12 bakul, bawa pulang ke rumah. Masih banyak orang bisa makan. Itu untuk minggu-minggu ke depan. Apalagi kalau roti itu gak beragi, itu masih bisa dikeluarin lagi, dimasak. Itu masih bisa makan untuk 1 mingguan, untuk semua tetangga malah. Bapak Ibu Saudara, ada berkat secara finansial contohnya juga. Yang harus Anda tabung. Anda mungkin bisa tabung, Anda mungkin bisa pelan-pelan dicicil satu tempat, apartemen murah-murahan mungkin. Sesuatu yang agak di pinggiran, apa yang kau mampu lakukan. Ada berkat yang tidak boleh dicemplungin dalam persembahan. Tidak boleh masuk di dalam misi, gak boleh kasih orang miskin. Gak boleh engkau berikan mana-mana, it has to stay in the family. Dan minta hikmat sama Roh Kudus untuk menyimpan itu dan mengelolanya untuk hari esok. Tapi ada berkat yang it must not stay in your family or your family will stink. It must not stay in your family. Give away, give, it will come back to you. Good measure, press down, shake it together, running over you. Akan ada berkat-berkat yang harus kau lepaskan. Yang Tuhan berkata lepaskan, jangan ditahan. Karena tidak mendatangkan berkat Tuhan. Amin Bapak Ibu Saudara. Perpuluhan contohnya, persembahan. Kalau Tuhan menggerakkan kita, suami istri sudah sepakat harus kasih ini. Then you have to give it away. You have to give it away. Amin. Anda diberkati Tuhan? Siapa di sini siap untuk menerima berkat Tuhan? Berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Mari kita semua bangkit berdiri. Praise the Lord. Saya sudah diwekeri lagi. Haleluya. Catat baik-baik apa yang saya khotbahkan, taruh dalam hati, simpan di sana. Dan tahun depan miliki hikmat, serenity untuk bisa membedakan mana yang berkat yang harus Anda simpan, mana berkat yang harus Anda berikan, yang harus Anda habiskan maksudnya. Amin Bapak Ibu Saudara. Kadang-kadang ada berkat tertentu yang Tuhan khususkan untuk orang tua kita. Jangan masukkan itu untuk misi atau segala. Sometimes ada blessings yang diberikan untuk upgrade your life. Jangan pelit soal itu. Saya harus punya banyak rumah dulu. Sedangkan istri hamil pakai sepeda motor, Anda sudah bisa cicil mobil. Cicillah. Kalau memang dua-dua bekerja, apalagi sudah ada salary yang cukup. Gak usah cepat-cepat kaya. Nikmati dulu yang namanya keamanan buat istri Anda yang sedang hamil besar itu. Contohnya. Ada hal-hal tertentu yang you harus belilah. Jangan tunggu esok hari. Ada hal-hal tertentu yang Anda gak perlu beli. Mendingan cash daripada barang, simpan itu. Karena nanti suatu hari Anda beli, mau beberapa biji gak masalah saudaraku. Tapi sekarang simpan cash dulu. Minta hikmat Tuhan tahun depan. Yang mana yang Anda tahan? Yang mana harus dihabiskan? God will give you the wisdom next year. Just stay in the vision, the provision will come. Persediaan Tuhan akan datang. Amin. Tuhan Yesus, hamba berdoa di dalam nama Yesus. Agar setiap jemaatmu di tempat ini, jemaat Pro-M ya Tuhan, Kau bawa semakin makmur. Tapi kemakmuran dimulai dari jiwa, satu paket bukan satu dua. Berikan kepada kami masing-masing sebuah hati ya Tuhan yang menyembah. Hati yang menangkap isi hati Tuhan. Bukan seperti murid-murid ini, bukan seperti orang-orang ini yang hanya maunya saja. Ayat tadi yang belum sempat hamba jelaskan, sharekan sampai dua ayat terakhir. Adalah Yesus akhirnya lari dari orang-orang ini karena mereka hendak menjadikan dia raja. Motivasi salah, Yesus menyingkir, jangan sampai kita mengusir hadirat Allah. Orang yang melulu kejar berkat itu, malah justru mengusir pemberkatnya. Tapi kalau kita tangkap isi hatimu, ngerti visimu dalam hidup kami, hidup di dalamnya, tidak diminta pun Yesus akan mengetuk pintu kita dan dia akan datang. Tuhan berkati kami semua. Tahun depan ya Tuhan Yesus, yang mandul, yang tidak bisa punya anak, beri keturunan. Di dalam nama Yesus yang masih hutang, keluar dari hutang itu, yang masih ngontrak bisa beli rumah.
Apalagi yang sudah punya istri seperti yang hamba sampaikan tadi, yang istrinya mulai hamil dan sebagainya, Tuhan berikan kendaraan. Aku minta berdoa supaya bisa berbakti sama papa mama, sudah bisa mengembalikan sesuatu. Mungkin bisa kasih sangu untuk papa mama jalan-jalan atau apa. Hamba minta ya Tuhan Yesus, Jemaat Pro M bertumbuh di dalam nama Yesus. Tapi jangan lupa Betsaida, jangan lupa visi Allah bagi jiwa-jiwa. Itu dulu, itu tempatnya, itu alamatnya. Kami mau menjadi ya Tuhan Yesus rumah ikan itu. Kami mau jadi rumah ikan, hidup kami seperti ikan yang tidak disisakan, tidak disia-siakan. Kami tidak mau hidup ini sia-sia, nyawa itu berharga. Seperti Yesus, Engkau bisa ciptakan ikan-ikan baru, dari hanya 2 ekor saja bisa kasih makan ribuan orang dengan ribuan ikan. Ikan-ikan baru yang diciptakan tanpa melalui laut maupun telur dulu. Kok bisa ya? Berarti bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Hari itu Tuhan menciptakan hewan baru yang tidak pernah hidup langsung mati, langsung jadi masakan. Tuhan memberikan ciptaan, memberikan mujizat yang dahsyat dari hulu ke hilir. Ikan itu belum pernah jadi janin telur, sudah jadi makanan, sudah digoreng segala di tangan Tuhan. Tuhan gak perlu proses manusia. Kalau Tuhan berkata, aku mau memberkati seseorang di Jemaat Pro M ini, Tuhan gak perlu dulu. Kulon nuwun, perlu permisi dulu dengan orang dan sistem dunia. Kalau Tuhan memberkatimu, Tuhan angkat engkau, siapa bisa merendahkanmu? Kalau Tuhan buka pintu, siapa bisa tutup pintu itu? Hamba minta ya Tuhan, kata-kata iman ini mengena ke setiap hati. Angkat setiap Jemaat Pro M ini di dalam nama Yesus. Bahwa kami masuk ke dalam berkat-berkat Allah. Di tahun yang akan datang ya Tuhan Yesus. Kami mau masuk dalam berkat-berkat-Mu itu ya Tuhan. Berkati setiap hubungan. Setiap orang ya Tuhan menjadi memberkati orang-orang yang ada. Tidak hanya status posisinya. Tetapi setiap kami ya Tuhan Yesus menjadi berkat buat setiap orang dalam hidup kami. Bukan yang figuran, terutama yang di rumah, yang di sekeliling kami, tempat kerja, di dalam gereja, di CG. Kami gak mau posisi, kami mau fungsi. Jadikan kami semua berfungsi jadi berkat satu sama lain. Di dalam nama Yesus, kami gak merendahkan manusia. Kami ingat sekarang, manajemen pertama aset Allah bukanlah harta, bukanlah bisnis kami. Tetapi manusia yang Tuhan percayakan kepada kami. Kami harus tanggung jawab. Jadikan kami steward, hamba-hambamu yang bisa dipercaya dengan orang. Sebelum kami dipercayai oleh orang. Terima kasih ya Tuhan. Beri kami hikmat semuanya ini tertanam di dalam hati kami. Maafkan kami kalau selama ini kami sia-siakan manusia manapun yang Kau percayakan pada kami. Kami tidak mau lagi. Maafkan kalau kami selama ini sombong. Kami angkuh, kami merasa kami lebih tinggi dari orang lain. Orang-orang tertentu kami tidak anggap, kami pilih-pilih orang, ampuni kami. Setiap orang berharga. Kalau kami belum menghargai, kami belum kerjakan PR kami. Berikan kami hikmat bagaimana kami harus mulai. Tolong Tuhan. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu.